Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Adrian, selaku pengajar kalkulus di ruang belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bab 5, bab 6, dan bab 7 tentang turunan dan aplikasi turunan. Nah, oleh karena itu jangan di-skip videonya, nonton sampai habis ya. Oke, halo teman-teman semua. Ya, kita kembali lagi bersama aku Adrian, selaku pengajar kalkulus di ruang belajar ini. Kita masuk ke bab 6. Ya, masih kita bahas tentang fungsi ya, turunan fungsi untuk yang keduanya. Nanti di bab 7 juga kita akan ngomong turunan juga gitu. Jadi, teman-teman harapannya masih bisa mengikutin ya. Turunan ini masih tergolong mudah kok teman-teman. Jadi jangan risau, jangan takut gitu ya. Kita enjoy aja untuk materinya. Nah, kita masuk ke bab 6 ya. Dan di sini lebih mudah daripada bab sebelumnya menurut aku ya. Karena di sini kita akan bahas tentang rumus-rumus cepatnya atau teorema-teorema yang bisa kita gunakan ya. Jadi kalau kemarin kita ngomong kita tentang definisi, sekarang kita bahas tentang teoremanya atau jalan cepatnya gitu ya. Nah, kita masuk ke bahasan pertama, yaitu rumus-rumus turunan yang bisa nanti teman-teman gunakan dalam mengerjakan turunan itu ya. Nah, ini sebenarnya hampir mirip dengan yang kayak limit gitu ya. Tapi di sini bedanya, kalau turunan eh, konstanta itu sama dengan nol. Jadi kalau kita menurunkan suatu konstanta, maka itu sama dengan nol. Nah, kalau kita turunkan bentuk pangkat, maka jadinya pangkatnya dikali x pangkat n min 1 gitu. Jadi pangkatnya turun, itu x pangkatnya kita kurangkan 1 gitu. Nah, kalau kita dx c kali u ya, atau kita apa ya, menurunkan sebuah fungsi dengan ada konstanta di depannya, konstantanya bisa kita keluarkan terlebih dahulu. Jadi yang kita turunkan itu hanya fungsinya aja. Nah, kalau penyumlahan pengurangan kayak biasa bisa kita pisah, perkalian juga seperti itu. Dan kalau perkalian itu adalah ini rumusnya, yang aku buat di sini aja ya, biar nggak bingung-bingung baca ini. Bentar. Ini aku kasih warna hitam aja. Nah, ini jadinya U absen. Ini turunan terhadap U ya. Ini kan antara U itu yang fungsi pertama, V itu fungsi kedua ya. U absen V ya, ditambah V absen U. V U absen U V absen, sorry. Nah, jadi kalau turunan dia bentuknya perkalian ya, perkalian dua fungsi, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, kalau pembagian itu hampir mirip. Nah, ini U absen V dikurang karena ditambah ini dikurang ya, U V absen per ada pernya ya, V kuadrat gitu. Jadi teman-teman nanti gunakan saja yang ini kalau bentuk perkalian ya, perkalian dua fungsi gitu. Kalau memang sudah tidak bisa disederhanakan atau disatukan gitu. Nah, ini untuk rumus yang pangkat tadi udah di-spill di slide sebelumnya. Jadi rumus pangkat ini intinya itu adalah ketika kalian menurunkan x pangkat n, itu nanti pangkatnya ya kita turunkan ke bawah dikali x pangkatnya dikurang 1 dari sebelumnya. Misalnya kita yang sederhana dulu deh, misalnya turunan dari ddx dari x pangkat 4 gitu. Berarti ini jadinya apa? 4 dikali x pangkat 3. 4 kurang 1 kan 3 gitu. Itu yang simpelnya ya. Oke, itu untuk turunan pangkat. Nah, sekarang ada turunan fungsi sespenggal. Jadi kalau kemarin kita mencari fungsinya itu harus pakai definisi, sekarang bisa lebih cepat teman-teman. Jadi teman-teman langsung kalau dia apa fungsinya turunannya itu ada di titik A, maka buktikan aja limit x menuju A dari kiri, langsung fungsinya itu adalah turunan dari si fx-nya gitu, yang dari kiri. Nah, apakah dia sama dengan turunan limit x menuju A dari kanan dari turunan fungsi yang dari kanannya gitu ya. Nanti kita contohkan. Nah, ini kita contohkan soal ya. Kita contohkan soal.
Misalnya ya, misalnya kita ambil eh, F absen X, kita masukin semua tadi ya. Nah, F absen X itu sama dengan X kuadrat dikurang 5X ditambah 3 ya, per X pangkat 3 dikurang 6 ya. Nah, ini gimana? Ini bentuknya apa? Ini bentuknya adalah U per V, ya kan? Nah, berarti U-nya apa? U-nya adalah X kuadrat dikurang 5X ditambah 3. Berarti U absennya atau turunan dari U-nya apa? Berarti 2X, ya langsung aja ya. 2X dikurang 5, ini jadi apa? 0 ya. Berarti 2X dikurang 5, gitu. Habis itu, V-nya itu adalah X pangkat 3 dikurang 6. Berarti V absennya apa? 3X kuadrat dikurang 0 ya. Berarti untuk ini F ya, sorry. Nah, berarti F absen X-nya itu apa? Ini jadinya U absen V ya dikurang U V absen per V kuadrat ya. Berarti ini jadinya ya U absennya apa tadi? 2X min 5 dikali dengan V X pangkat 3 dikurang 6 itu dikurang U-nya apa tadi? X kuadrat dikurang 5X ditambah 3 dikali dengan, ini dikurang kayak gini ya, V absennya 3X kuadrat per V-nya apa tadi? X pangkat 3 dikurang 6 dikuadratkan. Berarti ini kita kalikan ke dalam, jadinya apa nih? 2X pangkat 4 dikurang 12X dikurang 5X pangkat 3 ditambah 30. Ini dikurang ya, dikurang. Ini berarti 3X pangkat 4, ya kan? Habis itu ini kali ini berarti dikurang 15X pangkat 3 ditambah 9X kuadrat. Gitu. Per, ini nggak usah diapa-apain ya. Nah, gini kan aja nggak apa-apa. Berarti ini jadinya min X pangkat 4. Ini yang ini temannya ini ya. Berarti min 20X pangkat 3 yang kuadrat. Berarti min 9X kuadrat. Ya kan? Besok ini min 12X tambah 30 per X pangkat 3 dikurang 6 pangkat 2. Nah, ini boleh dijabarin, boleh enggak ya? Karena nggak ada ngaruh juga. Nah, ini adalah turunannya ya. Turunan dari F absen X gitu. Nah, sekarang kita tentukan turunan kalau dia bentuknya fungsi sespenggal, gimana bentuknya gitu ya. Nah, kalau dia fungsi sespenggal gimana tuh gitu ya. Berarti kita coba kita tambahkan slide-nya dulu. Nah, kita tambahkan slide-nya. Misalnya ya, kita disuruh tentukan GX-nya itu sama dengan X pangkat 3 dikurang 2X ya. Untuk X kecil sama dengan 0, itu X kuadrat dikurang X. Ini 0, X kecil sama dengan 3, dan yang terakhir itu ada 2X jika 3 besar dari X. 3 kecil dari X. Nah, di sini berarti kalau kita ngomong G absen X, ya teman-teman tinggal langsung turunkan aja. Berarti jadinya ini apa? 3X kuadrat dikurang 2 ketika X besar sama dengan 0. Ini berarti 2X dikurang 1 ketika X sama dengan 3. Dan 2 ketika 3. Atau ini X besar dari 3 ya. Nah, jadi jawabannya sesimpel ini aja gitu. Kalau dia nanyanya G absen X gitu. Nah, kalau G absen misalnya 0 atau 1, baru kita uji turunan kiri, turunan kanannya gitu. Nah, sekarang kita bahas tentang apa namanya? Kita masuk ke bahasan berikutnya ya. Tadi kan udah bahas tentang
sepenggal, fungsi pangkat, dan rumus-rumus turunan. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi, ada namanya fungsi trigono. Nah, ini teman-teman langsung ingat-ingat aja ya, turunan dari sin, cos, turunan cos adalah min sin, turunan tan adalah secant kuadrat x. Jadi, teman-teman ingat aja, dengan mungkin berbanyak latihan soal, gitu ya. Karena ini memang kalau pembuktiannya ngapain gitu, karena kita akan menggunakannya langsung gitu, ya. Jadi ini nanti dicatat, diingat, dan dipahamin gitu. Oke. Nah, kita next lagi. Nah, sekarang kita masuk ke aturan rantai namanya teman-teman. Aturan rantai itu apa? Ya. Jadi aturan rantai itu ibaratnya kita menurunkan bentuknya kompleks gitu ya. Baik bentuknya FOG atau bentuknya lebih kompleks daripada yang sebelumnya kita kerjakan gitu. Jadi kita bisa menggunakan aturan rantai untuk membantu kita menyelesaikan tugas-tugas itu gitu ya. Jadi lebih mudah lah bahasanya gitu. Oke. Nah, aturan rantai itu ya ibaratnya F bundaran G ibaratnya ada fungsi di dalam fungsi ya. Itu caranya adalah pertama kita turunkan F-nya dulu ya. Habis itu F absen itu apa? Kita turunkan ya kan. Habis itu kita turunkan si berarti dalam kurung masih GX ya. Habis itu kita turunkan lagi si yang GX-nya gitu. Jadinya F absen dalam kurung GX dikali ya G absen X gitu. Nah, contohnya gimana? Ya, mungkin kita contohin ya. Kita contohin dengan bentuknya yang sederhana. Misalnya akar dari X min 1 gitu. Nah, ini kan sama aja dengan ya X min 1. Oh, jangan pakai kuadrat lah ya, biar lebih seru. X kuadrat ditambah 1 lah. Berarti ini kan sama aja dengan ya X kuadrat ditambah 1 pangkat setengah, ya kan? Nah, artinya apa? Berarti kita turunkan, ya. Turunkannya gimana? Berarti ini kita turunkan kayak biasa dulu. Kita anggap ini sebagai fungsi di dalamnya. Berarti turunannya apa? Turunannya adalah setengah, ya, dikali, ya, X kuadrat ditambah 1. Nah, pangkatnya kita turunkan kan? Berapa ininya? Kurang 1, berarti min setengah. Baru dikali lagi di dalamnya. Di dalamnya berapa? Kita turunkan di dalamnya. Berarti 2X aja kan. Nah, ini kita coret, ini kita coret. Jadinya apa? X per, ya, ini kan jadinya akar dari X kuadrat plus 1. Gitu. Nah, ini cara menurunkan kalau bentuknya itu ada fungsi di dalam fungsi gitu. Ya, ini kan fungsi awal nih, ya kan? Terus fungsi awalnya itu kan X pangkat setengah kan? Terus ada lagi fungsinya, X ini digantikan oleh fungsi gitu, yaitu X kuadrat tambah 1. Nah, itu yang dinamakan dengan fungsi di dalam fungsi, teman-teman. Ya, maka kita mengerjakan menggunakan aturan rantai. Yang pertama, teman-teman anggap aja ini sebagai U pangkat setengah dulu, atau fungsi biasa dulu gitu. Makanya dia apa? Setengah, U pangkat setengah kurang 1, ya enggak? Nah, itu kan udah nemu dikali turunan dari si U-nya gitu. U-nya kan yang di dalamnya. Makanya dapat X per akar dari X kuadrat tambah 1 gitu. Itu untuk fungsi dari bentuk fungsi sepenggal ya. Fungsi sepenggal gitu. Oke. Kita next lagi ya. Next lagi. Semoga teman-teman paham dengan penjelasannya. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya atau materi berikutnya, yaitu tentang turunan fungsi inverse ya. Jadi dari ini kan teman-teman pusing ya untuk melihatnya. Nah, aku mau ngasih langsung ke rumus intinya aja. Jadi teman-teman langsung ke sini aja gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya turunan dari fungsi f inverse itu adalah 1/f absen x-nya atau 1 per turunan dari fungsi awalnya. Jadi teman-teman nanti fokus aja ke sininya ya. Nah, fokus aja ke sini. Jadi kalau teman-teman bertemu soal-soal fungsi inverse ini, langsung aja jawab menggunakan 1/f absen x gitu. Buat aja f inverse diturunkan terhadap y itu sama dengan 1/f absen x gitu.
ya. Ini untuk fungsi inverse-nya ya. Jadi langsung ke situ aja biar kita nggak pusing-pusing banget gitu ya. Nah, misal kita ada contoh soal ya. Ada contoh soal katanya ya, tentukan F inverse 2 ya jika fx-nya itu sama dengan x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang x ya. Nah, berarti ini kita jawab, berarti kalau dia f inverse x atau f inverse y ya, f inverse y. Nah, ini hati-hati ya. Ini kan kalau rumusnya itu f inverse y sama dengan ya. Berarti di sini artinya apa? Y-nya yang sama dengan 2 gitu, bukan x-nya. Nah, f inverse y sama dengan 1 per f absen x ya kan? Berarti jadinya 1 per f absen x-nya apa? Ini mudah ya, berarti 3x kuadrat dikurang 2x dikurang 1 ya. Berarti 3x kuadrat dikurang 2x dikurang 1 ya. Nah, ini kan f inverse y. Nah, kalau dia y-nya 2, kita lihat. Berarti kalau ketika fx-nya sama dengan x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang x ya, ini y-nya itu 2, berarti 2 sama dengan x pangkat 3 dikurang x kuadrat kurang 1. Berarti artinya apa? Berapa x yang mungkin, ya berarti ini kita tebak-tebak ya, karena ini pangkat 3. Berapa x yang mungkin, ya, kalau kita masukin x-nya itu hasilnya 2 gitu. Ini x ya, sorry. Nah, kira-kira berapa? Nah, kalau kita lihat dari sini, ya, kita ambil berapa ya? 1 mungkin enggak? 1, kalau ini kita masukin 1 pangkat 3 dikurang 1 kuadrat dikurang 1, hasilnya 1 kan? Nggak mungkin, kan? Kalau kita ambil 2, 8 dikurang 4 dikurang 2, berarti berapa nih? Nah, 2, ya. Berarti dia benar ya, X-nya sama dengan 2, gitu. Kenapa kita harus nebak-nebak? Karena yang pertama bentuknya pangkat 3. Sehingga kita kan nggak mungkin kita faktorkan satu-satu ya. Nah, makanya lebih mudahnya kita tebak aja. Kita masukin angka-angka random yang dekat-dekat dulu aja. 1, 2, 0 gitu. Atau min 1, min 2 gitu. Ya, karena biasanya angka sekitar situ aja. Nah, kita masukin. Kalau 1 tadi kan nggak mungkin kan? Masukin coba 2. 2 pangkat 3, 8. Dikurang 2 pangkat 2, 4. Dikurang 2. Berarti sama dengan 2. Artinya, ketika Y-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan 2. Gitu. Berarti di sini karena kebetulan ya. Ini karena kebetulan aja. Berarti F absen 2 itu sama dengan 1 per F absen 2. Ya. Berarti jadi 1 per ini 3 kali 2 pangkat 2 dikurang 2 kali 2 dikurang 1. Berarti jadinya 1 per 12. 12 kurang 4 berarti 8. 8 kurang 1 berarti 7. Berarti 1 per 7. Di sini harus dicek dulu ya, karena ini di sini yang di sini itu Y bukan X ya. Nah, makanya kalau di sini 2, maka kita cari X-nya berapa supaya fx-nya sama dengan 2 gitu. Oke, itu untuk fungsi inverse ya. Nah, sekarang ada juga turunan fungsi trigono inverse. Kalau tadi kan turunan fungsi trigono doang ya. Nah, sekarang ada turunan fungsi trigono inverse gitu. Nah, ini teman-teman ingat-ingat aja ya. Nah, nggak mau diapa-apain lagi gitu. Langsung ingat dan ya hafalin lah gitu ya. Nah, ini mudah sih. Kalau dia sin berarti 1 per akar dari 1 kurang x kuadrat. Kalau cos berarti min, ada minnya. Kalau tan 1 per 1 tambah x kuadrat gitu. Kalau cot berarti cot inverse ya. Nah, berarti min 1 per 1 tambah x kuadrat. Sekan dan kosekan juga gitu. Ada kembar-kembarnya gitu. Ya. Nah, kita contohkan soalnya. Ya. Kita contohkan soalnya dulu. Misalnya, mana ya? Nah, ada contohkan ini deh. Misalnya fx itu sama dengan, ya, x pangkat 3 dikali cos min 1, ya, cos inverse x kuadrat. Nah, ini. Nah, berarti gimana? Berarti ini bentuknya adalah U dikali V ya. Ini kan satu kesatuan nih.
Ini satu kesatuan, ini satu kesatuan juga. Berarti U-nya sama dengan X pangkat 3, V-nya sama dengan cos inverse X kuadrat, ya kan? Nah, U absennya apa? Berarti 3X kuadrat. Berarti V absennya apa? Berarti 1 per, oke min ya kalau cos ya. Berarti 1 per 1 ditambah. Nah, tadi kan kalau dia cos inverse X doang, ya kan? Ini kan tadi DDX ya. Ini kan tadi min 1 per akar dari 1 kurang X kuadrat. Nah, kalau dia X doang ini, berarti kalau dia X kuadrat jadi apa? X pangkat 4 gitu. Jadi kayak gini. Nah, dikuadratkan gitu. Karena X-nya di sini X kuadrat ya. Nah, ini kan belum ya, karena ini aturan rantai. Berarti ini jadinya dikali 2X gitu. Kan masih di dalam ini masih ada apa kan? Sudutnya masih ada kan? Berarti kita turunkan juga sudutnya kalau dia bentuknya cos gitu. Ini aturan rantai ya. Berarti jadinya min 2X per akar ya. Ini lupa. Ini kurang ya, sorry. Nah, berarti akar dari 1 kurang X pangkat 4 gitu. Nah, berarti kalau dia F absen X-nya jadi apa? U absen V ditambah U V absen ya. Berarti U absennya apa? 3X kuadrat dikali V-nya cos inverse X kuadrat ditambah, kita tarik bawah aja ya. U-nya berarti X pangkat 3 dikali min 2X per akar dari 1 kurang X pangkat 4. Berarti sama dengan apa? 3X kuadrat cos inverse X kuadrat ya ditambah dikurang intinya dikurang 2X pangkat 4 per ya akar dari 1 kurang X pangkat 4. Udah sampai sini aja. Nggak usah diapa-apain lagi ya. Nah, ini contoh soalnya lah ya. Contoh soal dari turunan dari fungsi trigono inverse gitu. Oke. Mungkin untuk bab 6 sampai sini aja ya. Semoga teman-teman bisa paham tentang bab 6. Nanti untuk soal-soal lainnya bisa dicek di ruang belajar dan di Pivot Solution karena kita akan bahas soal situ dan jangan lupa ikut-ikut program dari Pivot Solution dan ruang belajar juga. Oke, mungkin sekian dari aku. Sampai jumpa di next materi. Nah, gimana nih setelah kita belajar bab 5, bab 6, bab 7, apakah teman-teman lebih mengerti pada sebelumnya? Aku harap ya, teman-teman lebih paham daripada sebelumnya sehingga teman-teman bisa mengajarkan soal-soal latihan dari bab 5 sampai bab 7 nantinya. Nah, jangan lupa nonton video luang belajar materi lain atau mata kuliah lainnya sehingga teman-teman bisa mendapatkan hasil terbaik di ujian nantinya. Sampai jumpa, pantengin terus ruang belajar dan Pivot Solution ya. See you.